Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai saat ini kita diberikan nikmat sehat. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Indah. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang pendekatan humanistik. Kita pasti bertanya-tanya, apa sih pendekatan humanistik itu? Jadi, pendekatan humanistik itu adalah bahwa pada hakikatnya setiap diri manusia adalah unik, memiliki potensi individual dan dorongan internal untuk berkembang dan menentukan perilakunya. Ini maksudnya bahwa setiap diri manusia kita adalah bebas memiliki kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang mencapai aktualisasi diri kita. Setiap individu berhak memberikan pendapatnya masing-masing, berhak ikut serta mengembangkan dirinya di masyarakat, menunjukkan kemampuan dirinya. Selanjutnya, psikologi humanistik dapat dimengerti dari 3 ciri utama, yaitu yang pertama, psikologi humanistik menawarkan satu nilai yang baru sebagai pendekatan untuk memahami sifat dan keadaan manusia. Ini maksudnya tawaran akan satu nilai yang kita dapat entah itu dari individu lain maupun masyarakat lain, bisa digunakan untuk menilai sifat maupun keadaan yang sedang dihadapi manusia lain. Nah, yang kedua, psikologi humanistik menawarkan pengetahuan yang luas akan kaidah penyelidikan dalam bidang tingkah laku manusia. Maksudnya ini, agar kita bisa memahami tingkah laku apa yang ada pada manusia atau individu tersebut. Misal, dia bertingkah seolah tidak ada masalah dalam dirinya, tapi sebenarnya dia menyimpan banyak masalah yang mungkin dia sendiri sangat terganggu dengan masalah tersebut. Nah, yang ketiga, psikologi humanistik menawarkan metode yang lebih luas akan kaidah-kaidah yang lebih efektif dalam pelaksanaan psikoterapi. Ini berpacu pada tawaran akan kesembuhan melalui proses terapi, entah itu kita disuruh untuk mencoba penyembuhan secara perlahan, misal mulai terbuka dengan masalah yang telah kita hadapi agar kita tidak tertekan dengan masalah tersebut. Selanjutnya ada salah satu tokoh perkembangan psikologi bernama Abraham Maslow menyentuhkan bahwa manusia memiliki 5 macam kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia seperti makan, minum, menghirup udara, dan sebagainya. Termaksud juga kebutuhan untuk istirahat, buang air besar ataupun kecil, menghindari rasa sakit, dan seks. Jika kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka tubuh akan menjadi rentan terhadap penyakit, terasa lemah, tidak fit, sehingga proses untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya dapat terhambat. Nah, jadi yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman. Ini berhubungan dengan ketika kebutuhan psikologi seseorang telah terpenuhi, secara layak kebutuhan akan rasa aman mulai muncul. Keadaan aman, stabilitas, proteksi, dan keteraturan akan menjadi kebutuhan yang meningkat. Jika tidak terpenuhi kebutuhan ini tersebut, maka timbul akan rasa cemas dan takut sehingga dapat menghambat pemenuhan kebutuhan lainnya. Yang ketiga ada kebutuhan akan rasa kasih sayang. Ini berhubungan dengan ketika seseorang merasa bahwa kedua jenis kebutuhan di atas terpenuhi, maka akan mulai timbul kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki. Dia memiliki rasa memiliki terhadap orang tersebut.
Hal ini dapat terlihat dalam usaha seorang untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, anak, suami, atau bahkan keinginan untuk menjadi bagian dalam suatu komunitas tim sepak bola, klub peminatan, dan seterusnya. Jika tidak terpenuhi kebutuhan tersebut, maka perasaan kesepian akan timbul. Nah, yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan ini, jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka timbul perasaan rendah diri dan interior. Yang kelima, ada kebutuhan akan akulturasi diri. Terakhir ini kebutuhan berkaitan dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri kita. Ya. Selanjutnya ada asumsi perilaku bermasalah konseling humanistik dipengaruhi oleh tidak terpenuhinya aspek-aspek sebagai berikut. Aspeknya ini ada 3. Yang pertama, kesadaran diri, berhubungan dengan kemampuan manusia untuk menyadari diri dan menjadikan dirinya mampu melampaui situasi sekarang dan membentuk aktivitas berpikir. Dengan demikian ini tadi, meningkatnya kesadaran berarti meningkatkan kesanggupan akan mengalami hidup secara penuh sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, sebagai individu. Tidak jarang manusia tidak memiliki kesadaran akan dirinya, akan mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya. Bila tidak menyadari akan dirinya, maka akan kesulitan. Nah, jadi yang kedua ada kebebasan dan tanggung jawab. Ini manusia adalah makhluk yang menentukan diri dan memiliki kebebasan untuk memilih di antara alternatif lain. Masalah akan timbul jika manusia tidak bisa mengatur kebebasannya dan mengarahkan hidupnya ke hal yang lebih baik lagi. Yang ketiga, ada keterpusatan dan kebutuhan akan orang lain. Ini meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dari luar dirinya sendiri, yaitu untuk berhubungan dengan orang lain dan alam. Kegagalan dalam berhubungan dengan orang lain dan dengan alam menyebabkan manusia kesepian. Dia merasa kesepian, mengalami alienasi, keterasingan, dan terpersonalisasikan. Pencarian makna hidup, kecemasan sebagai syarat hidup, kesadaran akan atas kematian dan non ada. Dia merasa dirinya tidak ada, keterasingan, dia merasa terasing gitu. Nah, jadi kesimpulan dari materi pendekatan humanistik ini dapat disimpulkan bahwa teori humanistik ini lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia atau individu. Psikologi humanistik mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagaimana manusia melihat kehidupan mereka, sebagaimana kita melihat kehidupan manusia lain. Mereka berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir secara sadar dan rasional untuk dalam mengendalikan hasrat biologisnya serta dalam meraih potensi maksimal mereka. Dalam pandangan humanistik, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Jadi itu kesimpulan dari materi pendekatan humanistik ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila kekurangan itu berasal dari diri saya sendiri, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.